wailun likulli humazatil lumazah. Ya. Wailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Wailun, wailun, wailun disebutkan dalam Al-Quran. Berarti dosa itu besar karena ada ancaman di akhirat. Yang keempat, ada ancaman laknat. Seperti Allah melaknat wanita-wanita yang mencukur halisnya, wanita-wanita yang bertato, wanita-wanita yang memasang rambut dengan rambut palsunya, atau orang-orang yang merubah giginya dalam rangka merubah ciptaan Allah. Kasih bekhel gitu ya. Itu apa kasih bekhel? Ketawa pun tak bagus, semua kawat keluar. Kalau maksudnya di bekhel itu karena mungkin giginya renggang, kalau makan nasinya keluar, gak apa-apa untuk merapatkan, karena asalnya gigi rapat. Tapi giginya sudah rapat dikasih bekhel lagi. Apa tujuannya? Itu sama dengan merubah ciptaan Allah. Jadi bekhel itu boleh untuk kesehatan saja, bukan untuk keindahan. Apalagi mencukur bulu halis. Coba dicukur bulu halis dikasih spidol, apa cantiknya coba. Kalau kena hujan nampak dia nggak punya halis. Nah dari sini ikhwatu fiddin, ini dosa-dosa yang dilaknat, berarti dosa-dosa itu dosa besar karena dilaknat ya. Ataupun yang keberapa itu? Yang kelima, ada hal-hal yang berlepas diri. Kalimat bari, ada kalimat bari, berlepas diri, seperti ketika Rasulullah menjelaskan tentang orang yang datang ke dukun. Kata Nabi SAW, man ata arrafan au kahinan fasa'ala an syai'in fasaddaqahu faqad bari'a an syari'ati Muhammadin SAW. Siapa yang datang ke tukang ramal, bertanya, dia benarkan pula, maka dia telah berlepas diri dari syariat Muhammad SAW. Kalau ada kalimat bari, berarti dosa itu dosa besar. Kemudian yang keenam, ada kalimat laisa minna, bukan termasuk golonganku. Seperti Rasul mengatakan, laisa minna man tatayyara au tutayyira au sahara au suhira bih. Bukan termasuk golongan orang yang tatoyur, orang yang menganggap untung dan sial itu disandarkan kepada apa yang dilihat, apa yang dimimpikan, apa yang didengar, apa yang dirasakan, atau bahasa Arabnya disebut tatoyur. Maka ini dosa besar. Menyialkan angka itu dosa besar. Menyialkan burung, gara-gara burung saya sial ya. Ataupun mengatakan hoki, karena saya punya batu aki, padahal batu ulek. Itu membawa keberuntungan. Gara-gara batu aki ini laris jam tangan saya ya. Ini dosa besar, tatoyuh. Atau Nabi SAW di zamannya pernah melihat ada orang jual beras gandum, kemudian dimasukkan tangannya, basah di dalam, kering di luar. Kata Nabi SAW, kenapa basah di dalam, kering di luar? Kemudian orang ini mengatakan, asabathu matar, tadi turun hujan. Rasul bukan jahil. Rasul tidak bodoh dan mengatakan, kalau hujan turun dari atas, yang basah atas, yang kering bawah. Kenapa yang bawah basah, yang bawah basah, yang kering atas? Ini hujan dari mana? Hujan dari bawah. Mana ada hujan dari bawah? Hujan dari atas. Kata Nabi SAW, kau robah yang bawah kau jadikan yang atas, yang atas kau jadikan yang bawah, biar yang basah itu ketahuan orang. Kemudian Rasul mengatakan, laisa minna man ghasyana, man ghasyana fa laisa minna. Barang siapa yang menipu, maka dia bukan golongan. Berarti menipu itu dosa besar karena ada kalimat laisa minna. Laisa minna man daraba, laisa minna man daraba hudud wa syaqqal juyub wa da'wa bid'wal jahiliyah.
bukan termasuk golongan kami yang memukul-mukul pipi, merobek-robek pakaian, ataupun berteriak-teriak seperti orang jahiliyah. Orang-orang yang menangis karena kematian seseorang, menangis boleh, yang tidak boleh itu menolak takdir. Seorang istri meninggal suaminya, kemudian dia menangis sampai guling-guling mengatakan, nanti siapa lagi yang kasih makan anakku, kenapa kau mati dulu? Dosa besar, nihayah namanya. Niyahah, tidak boleh. Niyahah itu dosa besar karena ada kalimat laisa minna. Ataupun ada kalimat ghadab, Allah murka. Seperti dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa man qatala mu'minan muta'ammidan fa jazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi." Ada kata-kata wa ghadiballah. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin secara sengaja, maka balasannya jahanam, dia kekal di dalamnya. Wa ghadiballah, Allah ghadab. Allah ghadab artinya Allah murka. Ada kalimat ghadab di sini. Berarti membunuh itu dosa besar. Atau ada kalimat Allah tidak melihat. Allah tidak melihat, Allah tidak akan membersihkan pada hari kiamat. Seperti umpamanya orang-orang yang isbal, melembrehkan mata kakinya dan dia sombong. Lam yandurillah yaumal qiyamah, orang ini tidak akan dilihat pada hari kiamat. Wala yuzakkihim, tidak akan dibersihkan. Makanya Umar bin Khattab ketika detik-detik wafatnya, ada anak muda yang ziarah kepadanya. Kemudian Umar menasihati dia. Orang ini meminta wasiat sebelum Umar meninggal. Kemudian Umar memberikan wasiat. Setelah pergi sampai di pintu, Umar melihat celananya itu di bawah mata kaki. Maka Umar memanggil lagi, sini, pada mau mati Umar itu. Sudah detik-detik wafatnya. Kata Umar, irfa ra'saka fa innahu anqali thawbik wa atqali qulubik. Kata Umar, angkat tuh, jangan sampai musbil, karena itu lebih bersih untuk celanamu dan lebih bersih untuk hatimu. Ayo Umar, dia belum mau meninggal tuh, sampai ingat tentang masalah isbal. Nah, dalam hadis isbal ini dijelaskan Allah tidak melihat, tidak akan mensucikan ketika dibarengi dengan sombong. Jadi dosa besar. Jadi ataupun ketika Allah Rasul mengatakan salasun la yandurillah yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. 3 golongan yang tidak akan dilihat, tidak disucikan, dan bagi mereka azab yang pedih. Kemudian salah satunya Rasul mengatakan apa? Malikun kadzdzab, penguasa yang dusta, penguasa pengkhianat. Ya. Lah ini semua ikhwatu fiddin, ini namanya alamat dosa-dosa besar. Kalau ada perkara-perkara seperti ini, berarti dosa itu disebut kabairudz dzunub namanya. Dosa-dosa besar. Selain itu dosa-dosa kecil. Walaupun para ulama tidak ada yang membedakan, sebenarnya tidak ada pembeda antara dosa besar dosa kecil. Semua dosa sama. Karena dosa itu bukan masalah kecil besarnya, tapi kepada siapa Anda berbuat dosa. Tapi yang rajih, yang kuat wallahu alam, dan itu banyak dijelaskan oleh para ulama hadis, ulama akidah dan yang lainnya. Dosa itu terbagi menjadi 2, ada dosa besar dan ada dosa kecil. Adapun dosa kecil selain daripada dosa besar, tidak ada ancaman, baik di dunia ataupun di akhirat, tetapi tetap dosa. Namanya dosa kecil. Kata Umar bin Khattab, la saghiratan ma'al istimrar wa la kabiratan ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil kalau dilakukan sering dan jadi besar. Tidak ada dosa besar kalau Anda menggempur dengan istighfar. Artinya seperti dosa memandang aurat. Anda lagi jalan, di jalan sini ada perempuan pakai rok mini gitu kan. Kemudian Anda terlihat tanpa sengaja, nikmat atau tidak? Oke, nikmat. Yang kedua, dosa. Yang pertama saja tanpa sengaja itu dibolehkan. Tapi kalau sudah kedua, itu sudah lain lagi. Apalagi ketiga, keempat, apalagi pandangannya terus disorot ke situ kayak senter. Nah, lain lagi ceritanya. Ya, itu kalau terus-terusan setiap hari ke situ. Tetapi dosa kecil bisa dihapuskan dengan ibadah, bisa dihapuskan dengan wudu, bisa dihapuskan dengan sholat, bisa dihapuskan dengan puasa, bisa dihapuskan dengan sedekah.
tapi dosa besar tidak bisa. Dosa besar itu harus ada taubatan nasuh, tobat yang betul-betul tobat. Ya, harus menyesal, tidak mau mengulangi, berjanji untuk tidak mengulangi, menggantikan perkara buruk dengan kebaikan. Kalau memang hak dengan orang lain, dikembalikan hak itu kepada orang lain, baru Allah ampun.